Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bis sanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa hadaman nafa'a bi ulumihi fid darin amin. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kajian subuh Masjid Nurul Amal yang senantiasa terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan curahan rahmat, taufik dan hidayah, terbukti kita masih bisa melaksanakan amaliyah ibadah penuh kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ada ungkapan terlepas ini hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu atau hadis dhaif, kita tawakal ala Allah, tapi esensinya bagus. Rasul berkalam di dalam sabdanya, pertama dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Ungkapan ini cukup positif untuk memberikan motivasi kepada kita menyambut bulan Ramadan. Kemudian beliau berkalam pula, Allahumma barik fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umatku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah usia mereka ke bulan suci Ramadan. Jadi isinya bagus. Terlepas ini hadis sahih, hasan, maudhu atau dhaif, kita harus menggali kepada pakarnya, ahli hadis. Tapi bagi kita adalah isinya memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita membuka firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Yang harus kita cermati di dalam ayat ini, pertama kalimat kutiba. Kalau ahli nahwiyah melihatnya kutiba ini majhul. Ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Kalau ma'lum, kataba, dimajulkan menjadi kutiba. Maklum itu punya makna diawali dengan kalimat kataba, mewajibkan.
Kalau kutiba diwajibkan. Lalu yang kedua, kataba itu asal bahasanya menulis. Tetapi di sini kataba bermakna furido, diwajibkan. Ini berarti bahwa tata bahasa ini sesuai dengan redaksinya. Jadi ada kataba, kutiba artinya menulis atau ditulis, ada kataba atau kutiba yang maknanya farodo au furido, mewajibkan dan diwajibkan. Perbandingannya sama dengan arti zahaba. Zahaba itu bahasa Arabnya pergi, tapi tergantung redaksi kalimatnya. Kalau zahaba Muhammadun ilal masjid, pasti artinya Muhammad itu pergi ke masjid. Jadi zahaba di situ artinya pergi. Tapi kalau ada redaksi zahaba Imam Syafi'i fi kitabihi, maka kata zahaba itu pendapat. Pendapat Imam Syafi'i di dalam kitabnya. Kalau dalam sebuah hadis lagi dijelaskan, ketika Rasulullah Mi'raj berjumpa dengan malaikat Jibril di dalam surga, melihat air mengalir 4 sungai, Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, aina tadhhab hadhil anhar?" Wahai Jibril, kemana mengalirnya 4 sungai ini? Kata tadhhab di situ mengalir, berarti sesuai dengan redaksi kalimat atau sesuai dengan redaksi ayatnya. Kita tidak bahas tentang Nabi di dalam surga berjumpa dengan 4 sungai, nanti bisa kelamaan. Kita konsen kepada asyam. Baik. Jadi kutiba di sini artinya furido, diwajibkan. Furido ala berarti kewajiban, diwajibkan. Tergantung kalimat di depannya lagi. Kalau kutiba ila hanya anjuran. Tapi di sini kutiba ala berarti diwajibkan kepada kamu. Apa yang diwajibkan kepada kita semua dan kepada orang-orang sebelum kita? Asyam. Asyam ini maknanya al-imsak. Jadi asyam itu al-imsak, menahan. Jadi secara definitifnya al-asyam al-imsaku an jami'in mufattirat. Jadi asyam itu al-imsak, menahan, mengendalikan, an jami'in mufattirat, semua yang dapat membatalkan puasa. Al-imsaku an jami'in mufattirat ini pertama mengendalikan jenis puasanya dari makanan dan minuman, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali disebutnya shaumul awam. Shaumul awam itu puasanya anak-anak, puasanya orang dewasa yang belum dewasa mentalnya. Itu namanya shaumul awam. Jadi yang dimaksud dengan puasa anak-anak itu orang-orang yang berpuasa cuman hanya mengendalikan makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu. Kemudian yang kedua, kata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali, ada yang namanya menahan, mengendalikan an jami'in mufattirat, bukan fisik. Namanya shaumul khusus.
puasa yang istimewa. Puasa yang istimewa atau spesifik. Selain dia mengendalikan makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dia mengendalikan seluruh indranya, mengendalikan seluruh 7 pintu pikirannya. Dari mulai kapan? Dari mulai mengendalikan, memfilter makanan dan minuman yang haram yang masuk ke dalam dirinya. Makanan dan minuman harus dia filter. Sebab khawatir, ada kalam Rasulullah, la yaqbalullaha salata imri'in fi jawfi haram. Tidak diterima ibadah seseorang, kata sholat itu ibadah secara umum. Tidak diterima puasanya, sholatnya, zakatnya, hajinya, amaliyah-amaliyah yang lainnya fi jawfihi haramun, kalau di dalam perutnya itu penuh dengan makanan dan minuman yang haram. Itu harus kita imsak, harus mengendalikan. Kapan dikendalikannya? Sepanjang hayat. Bukan hanya pada saat Ramadan 30 hari 1 bulan, tapi sepanjang hayat kita al-imsak an jam'an halal wal haram, dari semua makanan dan minuman yang haram. Bukan untuk diri kita juga, termasuk istri, anak, suami, cucu, keluarga kita. Karena itu tanggung jawab kita. Karena ada ayat Allah mengingatkan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Cara menjaganya itu dengan cara mengendalikan makanan dan minuman yang haram jangan sampai masuk ke dalam tubuh diri kita, tubuh istri kita, tubuh anak kita, cucu kita, saudara-saudara kita. Karena konsekuensinya tadi dalam sabda Rasulullah, la yaqbalullahu salata imri'in fi jawfi haram. Tidak diterima ibadahnya kalau di dalam perutnya terdapat makanan dan minuman yang haram. Kullu lahmin nabata fi minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh di dalam diri kita ini bersumber dari makanan dan minuman yang haram, api neraka lebih utama baginya. Mungkin masih ingat kisah Ibrahim bin Adam yang setiap Ramadan beliau pergi ke Masjidil Aqsa yang jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km. Kalau berjalan kaki 40 hari lebih, mengendarai kudanya harus ganti karena mati dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan sekarang cepat 17 jam sudah sampai, 500 tahun yang silam bisa dibayangkan. Kalau mengendarai kuda saja harus ganti kuda, mati karena jauh, masih terjal. Ibrahim bin Adam berangkat ke Aqsa, dia membeli bekal korma di pasar korma. Jadi hadirin sekalian, kalau umroh atau pergi haji, sempatkan itu mampir ke pasar kurma. Beliau membeli kurma 1 kilo di situ untuk bekal dalam perjalanannya menuju Masjidil Aqsa. Ketika dia membeli kurma, sama halnya dengan kita, kadang-kadang minta nambah atau mengambil sendiri, itu tidak boleh. Apalagi istri kita sebelanja sayur minta tambah, tapi ngambil sendiri cabenya, ngambil sendiri bawangnya, itu tidak boleh. Itu bisa menyebabkan haram kalau si pedagangnya tidak ikhlas. Kelihatannya sepele, tapi itu hal yang terjadi di masyarakat kita. Nabi Ibrahim bin Adam itu melihat ketika dia membeli korma, ada 1 butir korma yang jatuh. Diambillah oleh dia dari lantai itu. Dia pikir 1 butir itu bagian 1 kilo yang dia beli.
tanpa berkalam lagi kepada pedagangnya, dia makan. Kemudian berangkatlah dia ke Masjidil Aqsa. Singkat kisah, sampai di Aqsa dia munajah, sama halnya dengan kita kalau sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, dan sholat-sholat yang lain. Dia bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukalah hijab batas barzakh dunia dan akhirat, sehingga dia mendengar malaikat di dalam dirinya berkalam. Kata malaikat Raqib kepada malaikat Atid, bukankah ini Ibrahim bin Adam betul, yang ibadahnya selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul. Kata Atid, tapi itu dulu 6 bulan yang lalu. Sekarang semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Atid. Lalu Raqib berkalam lagi kepada Atid, apa yang menyebabkannya? Atid yang mencatat catatan jeleknya itu, ketika dia membeli korma di pasar korma di Makkatul Mukarramah, ada 1 butir yang belum terbayar oleh dia, terbakar. Itu yang mengganjal ibadahnya selama 6 bulan, tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim bin Adam sadar bahwa yang dibicarakan oleh 2 malaikat itu dirinya sendiri. Dia terperanjat kaget bahwa yang dikalamkan oleh 2 orang malaikat itu adalah dirinya. Lalu dia bangun bergegas kembali ke Makkatul Mukarramah, mau mencari pedagang kurma di pasar. Kisahnya disingkat, sampai di Makkatul Mukarramah langsung ke pasar kurma mencari kios kurma yang pernah dia beli 6 bulan yang lalu. Sampai di pasar kurma, yang menjaga kiosnya anak muda. Kata anak muda, "Bapak mau beli kurma?" "Tidak, saya mau mencari bapak tua yang menjual kurma di kios ini." Kata anak muda, "Oh, itu bapak saya, sudah almarhum, sudah meninggal." "Ada apa bapak?" "Saya 6 bulan yang lalu membeli kurma di sini, 1 butir saya belum sempat bayarnya, lalu saya makan. Tersebab 1 butir itu ibadah saya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon ikhlas dan ridhonya kamu sebagai ahli waris." Kata anak muda, "Bapak, saya sih pribadi ikhlas saja, cuma 1 butir. Tapi saudara-saudara saya yang 11 orang lagi tidak tahu ikhlas atau tidak. Di mana saudara-saudaramu?" Dikasih tahu di sini, di sini, di sini. Dihampiri satu persatu oleh ulama tadi, cuman hanya sekedar minta ridho dan ikhlasnya sebutir kurma. Sebab berbahaya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nilai ibadahnya oleh Allah tersebab 1 butir kurma yang masih haram. Bisa dibayangkan bagaimana kalau miliaran yang kita makan. Nah, hilang semua jalan ke surganya. Ini motivasi. Jadi al-imsak an jami'in mufattirat, mengendalikan seluruh yang membatalkan itu. Shaumul khusus, puasa yang spesifik itu, dari mulai makan dan minum. Memfilter, ya, difilter, kendalikan sepanjang hayat. Teristimewa sekarang ini bulan Sya'ban. Rasul menyebutnya bulan islahul qalbi, bulan membersihkan hati, bulan membersihkan qalbu. Kita pernah mungkin selama perjalanan hidup kita ini, baik itu yang notabene ustadz, ulama, kiai, atau siapapun itu,
pasti pernah mengalami melakukan hal-hal yang tidak disadari atau dengan kesadaran. Allah membuka pintu taubat, ya. Allah membuka pintu taubatnya. Yang membunuh 100 orang saja, pertamanya 99 datang kepada rahib. Rahib itu pendeta. Wahai pendeta, apakah kalau saya bertobat diterima? Saya sudah membunuh orang 99. Kata pendeta tadi, tidak bakalan diterima karena terlalu banyak. Dibunuh lagi pendeta itu menjadi 100. Lalu dia kembali ke kiai, ke ulama, orang alim. Wahai kiai, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah Allah akan mengampuni dosa saya kalau saya sudah banyak membunuh jiwa orang itu? Kata ulama, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata malaikat, berangkatlah kamu ke pintu tobat. Yang dimaksud dengan berangkat menuju tobat itu islahul qalbi. Mulailah dirimu bersihkan. Tapi kalau dalam syariahnya diukur jarak perjalanannya, karena belum sampai ke tempat taubatnya dia sudah meninggal, sudah dicabut oleh malaikat Israel. Maka berselisih pahamlah antara malaikat Ridwan dengan malaikat Malik. Kata malaikat Malik, ini bagian saya, akan saya masukkan ke dalam neraka karena belum sempat taubat dia, baru niat saja, gitu, baru niat mau islah qalbi, mau memperbaiki dirinya. Kata Ridwan, tidak, karena sudah niat. Sudah niat itu pasti mendapatkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Maka diukurlah oleh dua malaikat itu. Dalam kisah lain, ketika malaikat Ridwan dengan malaikat Malik itu sedang mengukur jarak berapa jauh, lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke tempat dia tobat atau lebih dekat kepada dia sebelum tobat? Diukur secara fisik gitu ya. Oleh Allah jaraknya didekatkan. Jadi jarak yang masih jauh ke tempat tobat oleh Allah diciutkan, maka si fulan itu lebih dekat kepada tempat taubatnya. Ketika diukur oleh malaikat Malik dan malaikat Ridwan, ternyata lebih dekat jaraknya kepada tempat dia bertobat. Akhirnya dia mendapatkan maghfirah Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini artinya endingnya kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaksud dengan arsyistawa. Izharon liqudratihi, menunjukkan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pernah mengalami, kita bertobatlah kepada Allah, terutama di bulan Sya'ban ini islahul qalbi, dan bahkan pertobatan ini dalam membersihkan kolbu, Rasul sudah mengajarkan kepada kita yang sangat sederhana, tapi kitanya malas terkadang. Bagaimana itu langkah islahul qalbinya? Setiap sholat 5 waktu kita disunahkan berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu dalam rangka Sya'ban, islahul qalbi, membersihkan hati. Subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya yang harus sucikan tuh kalbu kita. Kalau Allah maha suci sudah gak bisa diganggu gugat. Maksudnya kita selaku hamba harus suci. Di Ramadan kita berpuasa sebulan penuh Ramadan, hati kita kagak suci-suci. Mau bukaannya kurang enak, kesel sama istri. Mau ikut takjil ke masjid kehabisan, kecewa lagi. Bagaimana bisa qalbun salimnya? Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim.
Yauma la yanfa' malun wala banun. Pada suatu saat nanti sudah tidak ada gunanya lagi itu, tidak ada manfaatnya lagi harta dan anak-anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah qalbin salim, hatinya yang bersih. Nah, jadi al-imsak berpuasa itu membersihkan hati. Rasul mengajarkan kepada kita membersihkan hati dengan berzikir setiap sholat 5 waktu. Subhanallah, maha suci Allah, kalbu kita yang suci. Suci, tidak jelek pikiran kepada orang lain, tidak jelek sangka kepada orang lain, tidak memfitnah, tidak menzalim, tidak menghasut, tidak buruk sangka kepada Allah dan Rasul. Ini makna esensi puasa. Ya. Ini yang maksud dengan Ramadan itu Rasulullah menyebutnya dengan tanwirul qulub. Tanwir dari kata nur. Nara ya nuru nuran tanwiran, banyak berarti nurnya. Bukan hanya nurullah, nur Muhammad, nur insan. Allah berikan kepada kita. Meskipun di dalam hadisnya dinyatakan Allah itu hanya satu memberikan rahmat. Allah itu punya 100 rahmat yang diberikan kepada hambanya cuma satu. Dari mi'atur rahmah itu, lillahi mi'ata rahmah, Allah punya 100 rahmat yang diberikan cuma satu kepada hambanya di seluruh alam ini. Nah, satu saja kita tidak bisa mensyukurinya, bagaimana? Satu saja kita tidak bisa membersihkan kolbu. Disuruh berpuasa selama 1 bulan puasa, cuman diakhiri dengan Idul Fitri, pakai baju yang baru, buka puasanya heboh, ada cendol, ada kolok, ada dodol, macam-macam. Nah, tapi kolbunya enggak islah. Kolbu kita enggak subhanallah, kolbu kita tidak suci. Padahal kita berharapnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini dunia yang pengen sukses, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga pengen sukses. Tapi tidak bisa kita full islahul qalbi, membersihkan kolbu ini. Padahal Rasul sudah mengajarkan sangat sederhana. Subhanallah, subhanallah. Ketika kita subhanallah, lalu apa pikiran kita? Ngantuk, pikiran kita kemana-mana. Berarti kalbu kita enggak subhanallah. Believe is or not, percaya atau tidak, kita koreksi diri kita masing-masing. Kita tidak membicarakan orang lain, tapi kita bicarakan diri sendiri. Ini saumul khusus, puasa yang spesifik, puasa yang istimewa. Saumul khusus, membersihkan kalbu. Khafifatani fil lisan, kata Rasul. Kasih tahu itu motivasinya. Ringan diucapkannya, khafifatani fil lisan, ringan diucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ringan. Faqilatani fil mizan, tapi berat di dalam timbangan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika membaca subhanallah, konsentrasinya ke kalbu, ke hati. Ini kita sudah tahu semua. Coba lebih pembelajarannya, materinya ringan, tapi kelasnya kelas S3 ini, pemahamannya gitu. Ya, kalau ada lagi S4 kuliah boleh juga, cuman nggak ada wisudanya ya. Nggak ada wisudanya, nggak ada toganya S4. Karena S4 itu susah senang, senyum, susah senyum, senang senyum. Paling berat itu.
Thaqilatani fil mizan, berat amal timbangannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya ringan, subhanallah, alhamdulillah. Jadi subhanallah itu membersihkan qalbu, islahul qalbi. Sya'ban ini islahul qalbi. Kemudian taubatnya apa itu? Taubatnya hati. Taubatnya hati kalau hafal boleh Asmaul Husna tuh. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz. Kalau hafal, kalau enggak baca aja. Dibaca gitu ya, berulang-ulang setiap waktu. Insya Allah nanti lama-lama jadi hafal. Atau minimal menyebut asma Allah saja, Allah, 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 Allah. Atau dengan nida, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi konsentrasi. Itu namanya taubatnya qalbu, islahul qalbinya di situ. Tapi kalau kalbu kita tidak dibersihkan, walaupun kita berpuasa sepanjang tahun, nggak ada artinya. Coba kita introspeksi diri ya. Nah itu islahul qalbinya. Lalu berpuasa tadi, shaumul umumnya membersihkan badan. Nah shaumul khususnya bagi orang yang tingkatan kedua ini, membersihkan badannya, berzikirnya dengan alhamdulillah. Alhamdulillahnya berapa? 33 juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Konsentrasinya mensyukuri seluruh nikmat jasmani dan rohani yang merupakan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, alhamdulillah itu begitu. Alhamdulillah. Jantung masih sehat, paru-paru masih normal, ginjal masih bisa mengendalikan air seni, buang air besar, air kecil dan seterusnya. Itu alhamdulillah tuh maknanya begitu, membersihkan seluruh tubuh jasmani dan rohani. Bukan cuma sekedar alhamdulillah lipstik cuma di mulut doang, kalbunya tidak disiapkan, tidak dibersihkan. Bagaimana itu? Lalu bertobatnya, berpuasanya, al-imsaknya, mengendalikannya tubuh ini dari apa? Bertobatnya dari tadi di depan sudah dibilang, dari makanan dan minuman yang haram. Jadi mengendalikan makanan dan minuman yang haram sepanjang hayat itu berpuasa namanya. Itu bertobatnya tubuh. Jadi tubuh kita bertobat, kita ajak juga keluarganya bertobat. Istri ajak bertobat, anak ajak bertobat, menantu, semua keluarga kita ajak bertobat dengan tidak memberikan makanan dan minuman yang haram. Itu bertobat tuh. Kemudian bagaimana bertobatnya secara sunnah Rasulullah? Tubuh ini dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, berapa kali baca la ilaha illallahnya selama 5 waktu ini? Jangan-jangan tidak, berarti itu buruknya kurus nanti. Ya, la ilaha illallah itu kan buruknya umat Islam. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Pengen masuk surga gak pernah baca la ilaha illallah, gak ketemu itu pintunya nanti. Muter aja di samping surga itu ya, di serambinya doang. Pintunya mau kemana Pak? Mau masuk surga, gak ketemu pintunya. Nah ya, ini ada lerucan kayak gitu, keliling dia mencari pintu gak ketemu, karena tidak pernah membaca la ilaha illallah. Di dalam surga itu ada istana tadi yang diceritakan di depan itu.
Nabi berjumpa melihat 4 sumber mata air itu di dalam istana. Di dalam surga ada istana, ada kuncinya juga istananya. Ketika Rasulullah mau masuk ke dalam kulbah nggak bisa, mau berbalik nggak ada kuncinya. Sesudah dia melihat 4 sungai itu mengalirnya dari bawah istana, dari 4 penjuru istana, air biasa, air susu, air khamar, air madu. Oh, dari 4 istana. Berbaliklah. Begitu dia mau kembali ditanya oleh malaikat Ridwan, penjaga surga. Ya Muhammad, limadza lam tadkhul ilal qubbah? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak masuk ke istana itu? Nabi menjawab, bagaimana aku masuk ke dalam istana itu? Ma fi miftah. Saya tidak punya kuncinya. Apa kata malaikat Ridwan? Ya Rasulullah, miftahul qubbah bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul, anak kuncinya istana di dalam surga itu bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan anak kuncinya masuk ke dalam surga la ilaha illallah. Begitu dibaca Rasulullah itu bismillahirrahmanirrahim, terbukalah pintu istana di dalam surga. Ada istana di dalam istana. Jadi istana di dalam surga. Ini ya. Jadi bersihkan, taubatkan diri kita, keluarga kita dengan membaca la ilaha illallah. Ya masa sudah habis sholat 5 waktu, minimal 10, syukur-syukur 40, apalagi kalau sampai 100. Kita usia-usia begini mau ngapain? Usia kita, saya sudah 67 nih, sebentar lagi udah lewat, udah dikasih bonus. Udah dikasih bonus. Ngapain? Kecuali kita perbanyak talqin diri. Mentalkin diri dengan membaca la ilaha illallah. Kalau ditalkinin sama ustaz sudah mati belum tentu diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ustaznya ketika membaca doa gua dikasih upload apa enggak nih? Jangan jadi ikhlas kan jadinya. Susah, anak kalbu orang tidak bisa baca. Nah karena itu selagi hidup ini kita berpuasa, mentalkin diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya selama Ramadan kita bertobatnya, sepanjang hayat dengan membaca la ilaha illallah itu bertobat, menobatkan seluruh jasmani dan rohani. Lalu yang ketiga, al-imsak, mengendalikan berpuasanya ruh. Ini ruh ini nyawa nih, nyawa ini utusan Allah. Nanti kalau utusannya dipanggil mati kita, mati, innalillah kita. Nah innalillahnya kemana kita? Falaula idza balaghatil hulqum, bagaimana kalau nyawa sudah di tenggorokan? Kata Allah, wa antum hina idzin tanzurun, mestinya kamu lihat aku. Minimal mestinya kamu ingat aku. Bagaimana kita supaya ingat kepada Allah? Karena itulah berzikirnya Allah, Allah, Allah. Maksudnya supaya kita ketika sakaratul maut yang diingat cuman Allah. Tapi kalau kita ketika sakaratul maut yang diingatnya kebun, berarti rojiunnya ke kebun itu. Ketika sakaratul maut yang diingetin janda muda, rojiunnya ke rumah janda muda itu. Bukan kepada Allah itu. Makanya gentayangan itu. Nurullahnya balik, nur Muhammadnya kembali, nur insannya kagak mau pulang. Masih di rumah janda muda saja. Makanya dibantu dengan talqin. Belum tentu dibantu dengan talqin oleh saudaranya, saudara keluarganya, gurunya, belum tentu. Kalau dia sendiri selama hidupnya benar-benar malas untuk membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, dawamkan itu la ilaha illallah.
Minimal habis sholat subuh dan maghrib lah, minimal ya. Habis sholat subuh 40 kali, habis sholat maghrib 40 kali, syukur-syukur subuhnya 100 kali. Kenapa Rasulullah SAW memberikan motivasi sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha? Dalam kitab Fathul Mu'in disebut sholat fajar itu adalah qobliyah subuh. Ada juga yang menafsirkan bahwa sholat fajar itu sebelum azan. Terlepas dari itu sholat subuh itu qobliyah atau fajar, kata Rasulullah, sholat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan isinya. Itu motivasinya. Makanya kalau lagi sholat subuh bacalah ayat yang agak panjangan, seperti Pak Kiai Kahar tadi membaca surah Al-A'la. Begitu. Syukur-syukur rakaat pertama Al-Waqi'ah. Pernah Pak Ustaz? Ya, Al-Waqi'ah. Atau syukur-syukur rakaat pertama Al-Muluk. Al-Muluk Tabarok. Syukur-syukur kalau Jumat pagi sekali-sekali sujud tilawah. Sujud tilawah itu baca surah As-Sajadah. Begitu sampai wasjud waqtarib langsung sujud, imamnya bersama jamaah. Tapi harus kompromi dulu, jangan sampai keder nanti. Entar waduh imamnya salah nih, kok langsung sujud gitu ya. Pernah dilakukan di sini? Boleh sekali-sekali lakukan ya. Terutama sujud sajadah, langsung sujud. Begitu habis sujud bangun lagi. Bangun langsung melanjutkan ayatnya, tatajafa junubuhum, tidak lagi baca basmalah Fatihah, langsung saja tatajafa junubuhum begitu, baru ada ruku dan sujud. Tapi harus diajarin dulu kompromi supaya nggak kaget, ya. Sebab Pak Kiai juga dulu lagi mondok ngikutin Kiai, rasanya lama itu sholat gitu, bisa jatuh kita ngantuk. Nah, karena itu harus terlatih gitu ya. Kenapa? Karena subuh itu nilainya lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat subuh cuma baca kuliah sama kul ya rugilah. Bagaimana khairun minad dunya wa ma fiha? Semakin banyak kalam Allah dilantunkan di dalam sholat subuh ini, maka semakin tidak ternilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmah dan karunia-Nya untuk si hamba itu sendiri. Ini ya. Jadi kita taubatkan tubuh dengan memperbanyak la ilaha illallah. Kenapa? Kita sudah pernah bahas ini minggu yang lalu. Ternyata di dalam kalimat tauhid itu bukan hanya sekedar kendaraannya kita, terhimpun sifat Allah yang 20. Dalam kata la sifat nafsiyah wujud. Dalam kata ilaha sifat salbiyah qidam baqa mukhalafil hadisi kemursi wahdaniyah. Dalam kata illa sifat ma'ani, sifat yang nyata, yang tauhid dalam tubuh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dalam kata Allah ada sifat ma'nawiyah, ruhnya, sifat yang batin dari Allah. Qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Terhimpun di dalam kalimat tauhid. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Membersihkan ruhnya dalam diri kita dengan cara apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikirnya kan gitu. Berapa banyak? Sama 33 juga. Ada dua hitungan 33. Tiga yang pertama Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Hitungan ketiga yang kedua Allah, Muhammad, dan hamba itu sendiri. Allah, kita wajib mengenal Allah. Kemudian yang kedua kita wajib mengenal Nabi Muhammad. Udah pernah ketemu Nabi? Fotonya aja belum punya ya. Fotonya aja udah kagak ada, bagaimana kita kenal Nabi? Nah, cara mengenal Nabi ini melalui ulama. Makanya kata Rasul, tuba liman ro'ani wa amanabi.
Beruntung kalian yang hidup sejaman dengan aku, melihat aku, beriman kepada aku, seperti para sahabat. Lalu kita bagaimana ingin kenal Rasulullah? Wa tuba liman ro'a man ro'ani. Beruntung juga kalian yang sudah pernah ketemu dengan orang yang pernah ketemu dengan aku. Sahabat bertemu dengan Rasul, sahabat menjelaskan kepada para habaib, kepada tabi'in, dan kepada para alim ulama, menjelaskan kepada kita, para alim ulama menjelaskan kepada kita tentang eksistensi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, berarti kita kenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, kita mengenal diri kita, hamba Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya lebih dalam, dia pasti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Cara berzikirnya Allahu Akbar. Taubatnya hanya dengan zikir sirrul asrar. Hatinya nafasnya keluar, nafas ke dalam, atau keluar ke dalam Allah, Allah, gitu ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya puasa khusus. Yang terakhir adalah puasa khususul khusus. Puasa yang paling istimewa, spesifik. Jadi selain dia berpuasa jasmani dan seluruh organ tubuhnya, maka ruhnya berpuasa sepanjang hayat sampai dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan ini kita berharap mendapatkan tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih meningkatkan kualitas ibadah, karena di Ramadan ini ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Itu yang dimaksud dengan oleh Rasulullah, malam taqarrub ilallah, malam liqa dengan Allah, malam perjumpaan ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29. Coba didawamkan itu di setiap masjid. Kalau Pak Yai di masjid sana, di rumah itu sudah menjadi agenda rutin. Tiap malam 21, 23, 25, 27, 29 i'tikaf mulai pukul 1 sampai sahur. Diakhiri dengan salat tahajud bersama. Di dalam rangka pendidikan boleh tahajud berjamaah ya. Kemudian selesai kita makan sahur bersama. Itu di dalam rangka mensiasati takdir yang ada di jaiz Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah merubah taksir itu dua sisi, kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Pertama, dirubahnya takdir sana setahun sekali pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, yaumiyah, setiap hari dirubah oleh Allah. Kata Rasulullah, la yarudul qadar illa bil tu'a wa la yazidul umri illa bil barri. Tidak dirubah itu takdir kecuali dengan berdoa, dengan beribadah, dan tidak bertambah itu umur kecuali dengan berbuat kebajikan dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu lil islah mastata'tu wa taufiqi billah. Hadanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.